Oke, kali ini kita bakal bongkar satu cerita yang keren banget tentang seorang cowok yang hidupnya lagi di titik terendah, tiba-tiba malah dapat kekuatan super yang bisa mengubah takdirnya. Coba dibayangin, gimana rasanya kalau momen paling apes dalam hidupmu malah jadi awal dari kekuatan terbesarmu. Nah, itulah inti dari cerita yang mau kita bedah hari ini. Ini dia transformasi luar biasa dari Ye King Feng. Dari yang tadinya pecundang melarat yang ditinggalin semua orang, dia bangkit jadi seorang ahli yang disegani. Kuncinya? Sebuah pertemuan gaib yang ngasih dia anugerah atau mungkin kutukan yang mengubah segalanya. Jadi, semua ini mulainya dari mana sih? Kita masuk ke bagian pertama perjalanannya, mata emas sang pemuda, di mana takdir mulai ikut campur. Coba deh bayangin posisi Ye King Feng, udah ditinggal pacar, dihina abis-abisan sama saingan kayanya yang rebut ceweknya, dan ngerasa masa depannya bener-bener suram. Nah, di tengah keputusasaan itulah, di sebuah pasar barang antik yang kumuh, takdir nemuin dia dengan cara yang paling gak terduga. Dan dari pertemuan itu, dia dapat yang namanya mata emas. Ini bukan sekedar penglihatan tajam biasa ya. Bayangin aja, kamu bisa lihat tembus pandang kayak X-ray, bisa memperlambat waktu, dan bahkan bisa baca sejarah tersembunyi dari setiap benda. Ini kekuatan yang benar-benar game changer. Punya kekuatan sekeren itu, kira-kira Ye King Feng ngapain? Dia nggak main aman bro. Dia langsung nyebur ke arena yang penuh intrik dan kekayaan. Dunia barang antik. Langkah pertamanya, nekat abis. Dengan mata emasnya, dia bisa lihat nilai di tempat yang orang lain anggap sampah. Dia mempertaruhkan 5.000 yuan, duit yang gede banget buat dia waktu itu, cuma buat beli sebuah koin perak yang kelihatannya nggak ada harganya. Dan boom! Pertaruhan itu benar-benar mengubah hidupnya. Koin yang dikira rongsokan itu ternyata artefak langka yang nilainya jutaan. Kemenangan ini nggak cuma ngasih dia modal, tapi juga ngenalin dia ke sekutu penting pertamanya, seorang ahli barang antik bernama Suleli. Reputasinya makin terbukti waktu dia nemuin sebuah lukisan tua. Matanya ini bisa lihat lebih dari sekedar cat di atas kanvas loh. Dia deteksi ada 3 lapisan kertas tersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati banget dia pisahin setiap lapisan dan nemuin sebuah mahakarya asli dari Tang Buhu yang harganya nggak ternilai. Ini bukti nyata, kemampuannya itu bukan main-main. Nah, namanya juga makin tenar. Dunianya jadi makin luas. Mulai deh, banyak yang datang. Ada yang mau jadi teman, tapi banyak juga yang lihat dia sebagai ancaman. Jadi, di panggung ini ada beberapa pemain kunci. Tentu ada Ye King Feng, si jagoan kita. Terus ada Suleli, mentor sekaligus sekutunya. Yuso, rival abadi yang sombongnya minta ampun. Dan yang paling penting, Qiao Dengke, seorang tokoh kuat yang jadi pelindungnya. Tapi, di balik semua kekuatan ini, sebenarnya ada luka lama. Waktu dia ketemu lagi sama mantan pacarnya, dan Yuso dia bilang, dasar wanita busuk. Anggap saja tahun-tahun mudaku ini terbuang percuma. Wah, dalam banget. Momen inilah yang jadi bensin buat dia ngebuktiin kalau mereka udah ngeremehin orang yang salah. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Panggung pembuktian terbesar buat Ye King Feng, sebuah acara lelang giok yang super prestisius. Yang bikin makin seru, acaranya ini diadain sama Yushan Group, perusahaannya si Yuso, musuh bebuyutannya. Jadi, Ye King Feng ini bener-bener masuk ke kandang macan. Si Yuso yang masih aja mandang dia sebelah mata, langsung nantangin. Nggak tanggung-tanggung, taruhannya 50 juta. Dia yakin banget batu pilihan Ye King Feng itu cuma sampah. Bener-bener mau mempermalukan dia di depan umum. Suasana jadi tegang banget, semua orang nahan napas, palu diayunkan, dan batu itu dibelah buat ngebuktiin apa yang ada di dalamnya. Gila, ini sih plot twist sempurna. Batu pilihan Yunso cuma batu biasa. Tapi batu pilihan Ye King Feng yang dilihat pakai mata emasnya, isinya giok es hijau Zhengyang yang legendaris dan gak ternilai. Dia gak cuma menang taruhan, dia mengukuhkan dirinya jadi legenda. Kemenangan ini jelas bikin geger, tapi ya gitu, kesuksesan sebesar ini selalu ngundang masalah baru. Ancamannya ternyata sama sekali belum berakhir. Statusnya sekarang berubah 180 derajat. Kekayaannya meroket berkat saham proyek giok miliaran, punya backingan kuat dari Qiao Dengke, dan reputasinya sebagai ahli, wah udah nggak ada yang berani ngeremehin lagi. Dia bukan pecundang yang dulu. Tapi kemenangan ini kayak membuka kotak Pandora. Tiba-tiba banyak banget misteri baru. Siapa sih yang berani nyerang Qiao Dengke, pelindungnya? Terus pembunuh dari sekte misterius itu siapa yang ngirim? Ancaman dari keluarga saingan juga belum kelar. Ceritanya baru aja mulai memanas nih. Setelah dia berhasil ngalahin musuh-musuh lamanya,
Dan sekarang ada di puncak, ada satu hukum yang berlaku. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Ini bikin kita mikir kan, kira-kira siapa musuh Ye King Feng selanjutnya?